Bentar, kita record. Oke, aman deh. Oke, tanpa berlama-lama lagi, eh, kita langsung aja untuk presentasi. Di sini kita akan presentasi sesuai dengan abjad dulu di minggu ini. Nanti minggu depan akan dibalik abjadnya. Maksudnya minggu depan untuk presentasi grup projectnya. Jadi di sini kita mulai dengan grup I dulu, baru grup C. Grup I apakah aman? Udah siapkah? Aman Kak, udah Mulai. boleh. Cuk, 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 cuk. Sebentar grup I. Ini grup I berarti Ih, nggak mau gerak lagi. semangat, semangat. Ah, Grup I berarti Beterjang. Oke, Beterjang. Boleh dipersilahkan kepada Beterjang untuk memulai presentasi ini, presentasi decknya. Oke, aku coba buka dulu ya Kak ya. Terima kasih Wah, Kak Put. Arifki dalam mode yang Udah habis lebih sholat. si Devina mode juga mode ini juga hari ini. Mode alim semua nih PM mau Kayak disabar. ini tuh mode orang sabar memang ya. Oke, Mbak, terima kasih Kak Put ini atas dulu nih. waktunya. Apa Gas. tuh? Gimana nih cara ganti si background? Kenapa? Udah save edit foto profile ya? Atau apa? Tenang Mbak, tenang. Oke, terima kasih Kak Put atas waktunya. Aku Rifki selaku PM dari Oke. Beterjang akan coba mulai presentasi yang akan dipresentasikan untuk deck. Ada nanti ada Mas Bobi dan Mbak Elizabeth. Aku serahkan ke Mas Bobi ya. Monggo Mas Bobi, terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya suaraku bakal udah bisa terdengar ya. Terdengar Terdengar. Mas, aman. Oke, aku izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, untuk screen-nya apakah udah terlihat ya? Terlihat. Oke, oke, aku mulai ya untuk presentasinya. Jadi selamat pagi teman-teman semua. Jadi kami dari tim Grup I akan mempresentasikan pitch deck kami tentang bisnis yang sudah kami bangun yaitu Better Jam. Jadi sebenarnya Better Jam itu apa sih gitu ya? Pasti pada bertanya-tanya. Better Jam sendiri merupakan brand catering yang kita angkat dengan menghadirkan konsep junk food tapi dirancang ulang dengan pendekatan yang lebih sehat. Nah, deterjen sendiri ini akan menggunakan bahan-bahan pilihan yang sehat tentunya dengan menggabungkan teknik food science untuk menghasilkan menu yang tetap memberikan pengalaman makan terbaik dari segi visual, kesehatan, hingga juga rasa. Kami juga percaya makanan sehat itu nggak harus boring. Jadi makanan sehat itu harus terlihat fun, modern, dan cocok untuk gaya hidup yang urban. Sekali lagi, kami dari Better Jam, we are not a junk food, tapi we are better. Jadi problemnya apa sih sebenarnya? Kenapa kita mengangkat Better Jam ini sebagai sebuah bisnis gitu? Jadi apa yang mendasari problemnya gitu? Jadi yang pertama ada endless dilema tentang banyak orang tuh craving junk food, tapi mereka tuh takut pola makan yang mereka telah jaga itu rusak. Jadi ada concern dari segi kesehatan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang terlihatnya enak tapi itu nggak sehat gitu. Nah, yang kedua, mereka bosen sama makanan yang itu-itu aja. Banyak dari kita juga merasanya kalau makanan sehat, makanannya cuma sayur, makan di warteg, itu aja. Jadi kayak rasanya boring. Dan yang terakhir, ada permasalahan di mana mereka terlalu sibuk untuk mengatur asupan nutrisi seimbang. Jadi mostly mereka akan hanya pesan makanan secara online tanpa mempertimbangkan nutrisi yang ada di dalamnya. Jadi untuk choice-nya sendiri di permasalahan ini, konsumen itu jadi terpaksa memilih antara kenikmatan atau kesehatan ya. Jadi mereka nggak bisa milih antara keduanya. Jadi harus sacrifice salah satu. Nah, jadi dengan adanya deterjen sendiri, kita bisa menikmati sensasi makan guilt-free cheat meal. Jadi di mana setiap hari itu kita bisa makan makanan yang lezat tanpa mengorbankan rasa yang ya nggak enak lah kayak gitu. Terus yang kedua, kita juga akan merekayasa junk food yang ikonik seperti burger, pizza, dan lain sebagainya melalui inovatif food science atau dikenal dengan teknologi makanan pangan atau teknologi pangan ya untuk menciptakan sajian yang menggoda secara visual namun tetap sehat secara ingredients. Kita juga akan menghapus dilema antara kepuasan makanan dan kebutuhan energi harian. Jadi kita memberikan pilihan untuk orang-orang dapat mendapatkan makanan yang sehat, visual yang enak,
visual yang bagus untuk dilihat, dan rasa yang enak, memberikan stabilitas penuh untuk fuel for performance harian mereka. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk target audiensnya sendiri, sorry, slide-nya keganti. Oh ya udah. Untuk target geografik, karena kita Betterjang tuh masih baru ya, jadi kita menargetkan populasi produk orang-orang produktif yang paling padat yaitu di Jakarta atau urban area. Oke, untuk demografiknya usia yang kita targetkan itu usia produktif ya, mulai dari 15 sampai 64 tahun. Karena orang yang suka Betterjang juga cukup luas ya age range-nya, jadi kita menargetkan yang usia produktif. Terus untuk psikografiknya ada tiga. Yang pertama yaitu untuk health enthusiast atau yang senang makan makanan sehat. Yang kedua food enthusiast, mungkin yang senang mencoba makanan-makanan baru atau makanan-makanan yang unik gitu. Yang ketiga productive atau highly active people. Yaitu orang-orang yang sebenarnya pengen makan sehat, enak, tapi pengen dalam bentuk praktis gitu ya. Kalau untuk behavioralnya, mungkin kita targetkan orang-orang yang sering memesan catering atau food delivery gitu. Tertarik dengan tren healthy food, misalnya senang ya coba tren makanan lagi hype yang mana nih, mereka ikut-ikut coba. Nah, gitu. Terus untuk orang-orang yang mencari pilihan healthy food tapi tetap sehat dan juga praktis gitu. Untuk contohnya untuk orang-orang kantoran kayak gitu ya. Boleh next slide. Ya, ini untuk kompetitor analisisnya, untuk direct kompetitor sendiri sebenarnya kita ada pilih dua ya, yaitu yang pertama itu ada Yellowfit, ini kompetitor nomor satu karena untuk brandnya sendiri udah dikenal luas sebagai healthy catering. Terus dia juga dari prosedurnya dia higienis, terus ada money back guarantee. Untuk yang kedua ini kita ada Healthy Go. Healthy Go ini dia strength-nya banyak pilihan variasi menu. Kemudian dia juga menggunakan fresh food atau bahan-bahan segar dan ada on-time delivery guarantee. Sedangkan untuk Betterjang sendiri kita menawarkan makanan yang sehat tapi tetap enak ya. Untuk kekurangannya dari Betterjang sendiri, mungkin kita karena brand baru ya sehingga kita butuh mengedukasi belum sorry butuh mengedukasi orang-orang tentang apa ini Betterjang gitu. Untuk ke tantangannya aja kita menarik orang-orang buat mencoba Betterjang gitu. Terus biaya materialnya lebih tinggi karena mungkin kita kalau misalnya baru pertama ordernya belum banyak ya, jadi seenggaknya beli bahan baku biayanya lebih tinggi dibanding mereka yang bisa order dalam jumlah besar. Nah, kalau weakness-nya Yellowfit itu kebutuhan kalorinya kurang terpenuhi ya, karena dalam satu paket itu kalorinya cukup rendah. Terus tampilan menunya sering monoton, jadi ya ya seperti catering sehat pada umumnya. Kayak yang ketiga, yang Healthy Go itu weakness-nya target marketnya mereka terlalu general, jadi terlalu luas atau kurang spesifik gitu. Untuk service produk yang ditawarkan dari Betterjang sendiri, healthy junk food subscription dan performance meal plan. Untuk Yellowfit ada weight loss catering dan healthy snacks. Untuk Healthy Go, dia international diet catering dan healthy meal prep. Untuk pricingnya, kedua kompetitor kita menawarkan subscription mingguan dan bulanan, sedangkan kita ada opsi harian juga untuk orang-orang yang masih mau trial Betterjang tuh kayak gimana sih rasanya. Jadi kita kasih option ini yang harian. Dan ketiganya juga bisa ada free consultation dengan nutritionist ya. Target marketnya untuk Betterjang karena kita menargetkan productive people, jadi rentang usianya 15 sampai 64 tahun. Sedangkan untuk Yellowfit dan Healthy Go itu dimulai dari 20 dan 25 tahun sampai 40 tahun. Untuk Yellowfit sendiri targetnya lebih ke orang-orang yang ingin menurunkan berat badan. Sedangkan kalau Healthy Go untuk orang-orang yang ingin makan makanan sehat tanpa harus masak.
Lokasinya Beterjang pertama kali mungkin dimulai dari Jakarta dulu ya. Kalau Yellowfit itu ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan. Untuk Healthy Go mungkin cakupannya lebih luas ya. Selain Jakarta, Surabaya juga dia tersedia di 20 kota besar di Indonesia. Nah, aplikasinya seperti yang ditampilkan mungkin yang paling banyak aplikasinya itu dari Yellowfit. Selain itu, kita juga punya indirect competitor seperti Greensly, Salad Stop, atau Burgerins gitu ya. Boleh ke next slide, Ubi. Oke, untuk identitinya, logo Better Junk ini mencerminkan healthy food that still feels like junk food gitu. Tagline-nya kita pilih we are not a junk food, we are better. Mungkin secara tampilan mungkin kita junk food, tapi sebenarnya dari bahan-bahan yang digunakan atau pengolahannya kita menggunakan bahan-bahan yang sehat ya. Untuk pemilihan warna sendiri kita pilih warna-warna berikut. Warna hijau itu menggambarkan sehat dan pilihan yang lebih baik gitu ya, makanan sehat. Untuk yang kuning itu mencerminkan happy and fun. Yang merah itu menggambarkan craving dan appetite. Yang orange itu menggambarkan energetic dan snack culture. Boleh next slide. Oke, ini ada tahapan kita menyusun landing page. Yang pertama itu kita menyesuaikan warna background, elemen visual biar supaya seragam ya warnanya sesuai sama brand identity kita. Terus yang kedua menentukan ukuran section dan tata letak elemen supaya begitu orang masuk ke landing page kita story-nya runut gitu dari awal sampai akhir. Yang ketiga mengumpulkan gambar makanan, ilustrasi, icon, dan elemen grafis yang mendukung konten gitu ya. Terus kita pasang logo juga, headline, USP. Oh iya, kita juga kasih form pemesanan atau dan beberapa CTA lainnya untuk customer yang tertarik. Dan menampilkan value proposition mengenai konsep junk food yang dibuat lebih sehat dan bergizi. Selanjutnya kita ada menjelaskan pilihan paket catering, ada variasi menu ini kita buat khusus katalog untuk Better Junk sendiri. Terus manfaat produk kita bagi kesehatan. Yang terakhir ada menampilkan testimoni, pertanyaan umum atau FNQ, dan CTA tambahan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna. Oke, next slide. Oke, sekian presentasi dari grup I. Thank you semuanya. Sekali lagi, tagline kami, we are not junk food, we are better. Thank you. Oke, terima kasih, Pak Terjang. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Terjang, untuk kerja kerasnya teman-teman semua. Keren banget untuk konsepnya. Mungkin aku ada sedikit feedback aja sih untuk eh, konsep kalian gitu kan. Yang pertama aku udah agree banget, setuju banget dengan konsep dari bisnisnya teman-teman semua. Di mana teman-teman udah bisa mencari celah gitu di balik banyaknya persoalan ibu kota tentang makanan gak cuma diet doang tapi juga behavior dari orang-orang yang tinggal di kota gitu terhadap nutrisi dan juga makanannya. Dan di sini Baterjang hadir buat menjadi jalan tengah untuk mereka semua gitu di mana kebutuhan sehat dan juga kebutuhan enak itu menjadi satu di Baterjang. Terus juga untuk animasinya juga udah bagus banget ya untuk desain-desainnya juga udah menunjukkan banget gitu sesuai dengan apa yang dikonsepkan gitu. Nah, tapi mungkin aku ada sedikit tambahan aja kali ya gitu dari yang bisa ditambahkan dari yang udah bagus nih biar lebih bagus lagi gitu. Mungkin ini juga nanti akan relate untuk kedepannya Better Jang di mana kalian lah harus lebih spesifik lagi mungkin untuk targeting audiensnya. Gak cuman sekedar umur berapa sampai berapa, tapi kalian harus bikin research lagi gitu kan tentang berapa banyak sih orang-orang yang butuh Better Jang ini di kategori
kategori yang kalian pilih. Jadi kalian buat dulu beberapa kategori targeting audience itu nggak cuma sekedar dari umur dari umur berapa tadi? Ntar aku lihat dulu slide-nya. Dari umur 15 sampai 62 tahun gitu kan. Tapi juga kalian bikin kategori misalkan yang dari berapa belas tahun sampai dengan eh berapa puluh tahun itu kalian bikin kategori. Jadi misalkan dari range umur itu dibagi menjadi tiga golongan gitu. Terus kalau misalkan menurutku sih kalau 15 tahun kayaknya belum se-aware itu ya sama yang namanya kesehatan dan juga makanan dan juga mungkin di 15 tahun itu masih belum mendapatkan uang yang cukup untuk mungkin kalau misalnya dia anak orang berada ya bisa gitu ya tapi mungkin anak-anak papi ai gitu kan di pick ya bisa ya guys kalau misalkan beli umur 15 tahun beli makanan yang sehat mikirin lah gitu tapi kalau misalkan untuk overall secara keseluruhan di Jakarta itu 15 tahun masih belum terpikirkan kayaknya untuk hal tersebut dan mereka yang penting enak aja masih mungkin targeting audiensnya boleh dipersempit lagi gitu kan di usia yang mungkin eh, di atas 20 tahun dimana kalau misalnya udah menjadi mahasiswa ataupun ya mahasiswa juga mahasiswa kayak mahasiswa misalkan UPH BINUS gitu-gitu kalau misalkan mahasiswanya bukan anak-anak yang berada mungkin tidak juga memikirkan hal tersebut masih kayak warteg aja lah gitu dan juga McD aja deh gitu kan kalaupun mau junk food gitu mungkin untuk karena di sini kan juga kalian kan di bagian geografiknya itu targeting audiens itu adalah kota-kota besar lifestyle dan juga lebih di sini di psikologisnya juga produktif people kan aktif people gitu di mana usia tersebut mungkin bisa dipersempit kalau dari 15 tahun aja tidak memungkinkan dan juga untuk 64 tahun pun tidak memungkinkan karena udah pensiun ya guys apalagi di Jakarta 55 tahun kan udah pensiun ya mungkin dipersempit dari mulai usia 22 tahun atau 21 tahun kan udah pada mulai kerja nih gitu kan 21 sampai dengan 40 sampai dengan 55 tahun gitu itu kan masa-masa kerja produktif yang masih memikirkan nanti kalau udah lewat dari usia itu kan lansia nanti masuknya beda lagi nih targetingnya mereka kan mikirinnya nggak lagi enak gitu nggak lagi makanan-makanan yang fun tapi lebih ke gimana yang cocok dengan kolesterolnya, asam uratnya, dan juga hipertensinya gitu kan. Akan berbeda lagi nih segmennya. Nah, dari targeting audience tersebut di umur 21 sampai dengan misalnya anggap 55 yang kalian pilih itu bikin tiga segmen lagi di mana di usia 21 sampai 30 tahun itu kan eh, bisa dibilang tuh memang fun-funnya makanan yang mau dimakan tuh. Aku pun dulu di usia 20 sampai 30 tuh bener-bener kayak pokoknya pengen makanan yang funnya itu bener-bener fun yang buat cheating gitu, buat ngemil mulu. Nah, nanti di usia 30 nanti dibagi lagi yang 30 sampai 40 gitu kan. Itu misalnya mereka itu jenis makannya yang tetap fun tapi misalnya untuk sebagai cemilan. Jadi mereka pasti akan kita-kita yang usia udah 30 tahun pasti udah punya makanan eh, utama yang udah kita kita setting kayak sayur nasi sesimpel mungkin terus tapi tetap kita pengen pengen cemilan dong nah cemilan sehat ini yang akan ditawarkan ke targeting audience itu gitu begitupun nanti di umur yang range umur selanjutnya itu sih kalau saran aku untuk Better Jang gitu untuk geografik demografik dan juga psikologisnya perlu dipersempit dan juga dikelompokkan biar teman-teman bisa lebih tepat dan juga nantinya itu akan pengaruh juga di ads dan lain sebagainya kan lebih murah kan kalau makin lebar targetingnya akan juga berpengaruh juga semakin eh, apa ya costnya pun akan berpengaruh dan juga kurang efektif untuk ngebuang si costnya tersebut gitu terus untuk pilihan warna aku udah setuju banget karena emang ini pilihan untuk warna-warna makanannya guys ya jadi udah aman banget dan mungkin juga yang jadi concernku lagi setelah targeting audience itu di kompetitor analisisnya. Nah, kompetitor analisis ini sendiri mungkin teman-teman tidak hanya menganalisis tentang gimana gimana bentuk kontennya ataupun gimana mereka itu bentuk menunya dan sebagainya, tapi
teman-teman menganalisis tadi kan di sini juga ada targeting audiensnya ya di setiap kompetitor tersebut. Kalian nanti bikin eh, lebih lanjutnya analisisnya itu adalah gimana mereka nge-serve setiap part of dari eh, range usia tersebut. Gak mungkin dong mereka nge-serve itu sama gitu. Pasti mereka ada perbedaan antara mereka itu nge-serve yang masih di usia 20-an, 30-an gitu. Itu pasti akan terlihat di bagian sosial medianya maupun di bagian websitenya gitu. Di mana misalnya mereka nge-serve ya orang-orang yang udah berada banget gitu, yang udah settle gitu kan. Itu misalkan ada ngasih paket yang jauh lebih mahal tapi misalnya paketnya lebih mahal tapi dengan kalau kalau dibanding kalau di apa ya dibagi gitu jadi lebih murah gitu, lebih efektif. Itu akan diambil orang yang umur 30 lebih. Memang misalkan mereka akan bayar sekaligus gitu 3 juta atau 5 juta tapi akan lebih efektif buat mereka. Misalkan itu yang akan kalian eh, analisis gitu dari setiap kompetitornya. Jadi pembagian dari cara mereka nge-serve setiap part of range umur tersebut gitu guys. Itu sih kalau dari aku. Sisanya aman banget untuk Better Jang. Udah keren banget dan bagus banget gitu. Dan konsep landing page-nya pun udah tersusun dengan rapi ya dan untuk bisa nge-reach out para targeting audiens kalian. Nah, dari landing page yang udah dijelasin sama sama Mbak Elis tadi, boleh nggak aku minta teman-teman untuk kasih lihat landing page-nya teman-teman. Oke, tadi aku juga ada kesalahan teknis, aku lupa ngasih waktu ya guys ya. Tapi jadi aku kasih waktunya di landing page. Nanti pun di tim J akan tidak aku hitung juga, tapi usahakan tidak selama juga, tidak lama juga ya guys ya. Tidak aku hitung di saat presentasi decknya. Tapi akan aku hitung di bagian presentasi landing page aja. Itu my bad guys. Sorry banget. Oke, boleh. Untuk tim Beterjang, aku mau lihat landing page-nya dong gimana? Apakah udah sesuai dengan apa yang kalian konsepkan tadi? Kak boleh izin ya. Iya, boleh banget. Hmm. Silakan Mas Ahmad. Aku mulai start nanti habis ini kalau mulai. Sebelumnya apakah udah kelihatan? Udah kelihatan. Ini aku start ya. Boleh. Oke, udah. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, khususnya di grup I, telah berpresentasi dari Mas Bobby dan juga Kak Elis dan juga manajer kita. Dan untuk landing page ini mungkin akan diawali dari Kak Selvi dulu ya. Saya persilahkan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tampilan landing page dari Betterjang yang sudah kami siapkan. Kita mulai dari section pertama itu ada header. Nah, section header ini berfungsi sebagai navigasi utama website. Kami taruh di nomor satu karena ini merupakan bagian pertama yang membantu pengunjung untuk memahami struktur halaman dari keseluruhan website kami. Nah, dalam section ini terdapat beberapa bagian utama, yaitu ada logo brand, menu navigasi, lalu juga ada tombol Join Us atau Click to Action-nya. Lalu memasuki ke section 2, ini merupakan hero section kami yang menjadi section utama dari website kami sendiri. Nah, fungsi dari hero section ini adalah untuk menyampaikan pesan utama dan menarik perhatian pengunjung. Kami taruh di nomor 2 karena ini akan menjadi kesan pertama audiens ketika sampai ke landing page-nya Betterjang. Nah, pada section ini terdapat beberapa bagian utama, yaitu ada headline utama, sub-headline, dan juga information banner. Nah, pada section ini background-nya juga kami menggunakan video trailer singkat yang digunakan untuk membantu audiens sedikit memahami mengenai business information dari Betterjang dan juga audience flow-nya Betterjang. Nah, kalau teman-teman notice di sebelah kiri, maaf, di sebelah kanan bawah kita itu punya tombol kecil namanya Tanya Bujang. Nah, ini merupakan tombol Flowing CTA. Nah, fitur ini tuh merupakan tombol click to action yang tetap muncul dan akan mengikuti layar ketika pengguna melakukan scroll. Jadi, sampai bawah nanti tombol Tanya Bujang ini bakal setia menemani kita sampai akhir section ini gitu.
Nah, terus masuk ke section 3 itu merupakan section form kami. Nah, section form berfungsi untuk menjadi tempat pengguna melakukan pendaftaran atau pengisian data. Nah, harapannya data yang sudah kita kolek nanti ke depannya juga bakal kita manfaatkan untuk strategi digital marketing kita. Nah, kenapa kita taruh dia di urutan nomor 3? Karena supaya pengunjung ini bisa, kalau emang udah tertarik dari awal, mereka bisa langsung melakukan aksi pengisian data gitu. Nah, ke depannya semua CTA yang ada di section-section berikutnya juga akan kami arahkan untuk kembali ke section form ini. Lanjut, kita masuk ke section 4, ada problem statement. Nah, dari section ini kita fungsikan untuk menjelaskan masalah atau pain point yang sering dialami oleh target pengguna. Nah, kami taruh di urutan nomor 4 agar kedepannya kami itu bisa menciptakan storyline yang baik di website ini. Nanti dimulai dari problem statement, terus ada solutionnya, terus ada value proposition, terus ada penjelasan produk sampai ke tutorial subscribe-nya gitu. Nah, pada section ini terdapat beberapa bagian utama, yaitu ada penjelasan masalah, terus gambar yang mewakili contoh situasi, dan juga ada headline persuasifnya. Lanjut, kita masuk ke section 5, ada solution intro. Nah, solution intro ini berfungsi untuk mengenalan solusi yang ditawarkan oleh brand Betterjang. Kami taruh di urutan nomor 5 karena untuk melanjutkan storyline sebelumnya, setelah ada masalah dilanjutkan dengan solusi yang kami tawarkan gitu. Lanjut ke section 6 merupakan section value proposition kita, di mana proposition ini berfungsi untuk menjelaskan keunggulan utama dari layanan atau produk. Kami taruh di urutan nomor 6 setelah solution intro karena harapannya agar eh, section ini bisa membantu memperkuat keinginan dari audiens untuk mengisi form registrasi setelah melihat dari section solusi yang kita tawarkan sebelumnya gitu. Dalam section ini fokus utama kami adalah untuk menjelaskan keunggulan utama dari eh, supaya audiens ini bisa memilih brand Betterjang. Lanjut untuk section berikutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Ahmad. Oke, terima kasih dari Kak Silvi. Langsung aja. Di sini terlihat bahwasanya ini masuk ke section 7, di mana ini adalah produk atau pricing plans. Dan ini merupakan section dari harga yang ditawarkan oleh Betterjang yang berfungsi sebagai penjelasan produk dan atau paket yang beserta harganya gitu. Kami membagi jadi 3, ada yang daily, weekly, dan monthly. Dan beberapa yang kami gunakan yaitu menggunakan bahasa Inggris, Anytime Buy, Get Better, dan Better Everyday. Nah, pada section ini kami taruh di nomor 7 agar itu pengunjung bisa mempertimbangkan pilihan mereka dan juga mempertimbangkan dalam daftar paket atau fitur dan harganya. Di sini juga ada CTA juga yang mengarah ke pengisian form kalau kita pencet akan kembali ke sini gitu. Selain itu juga kami juga memberikan subscription flow di section ke-8, di mana ini beberapa hal yang kami lakukan dengan cara konsultasikan kebutuhan Anda dan juga pilihan dan berapa. Ini adalah merupakan section ke-8, di mana kami memberikan penjelasan bagaimana sih sebenarnya kalau dalam pengaturan berlangganan kepada kami gitu, dan juga langkah-langkahnya. Di sini juga ada CTA juga sama persis yang kayak tadi, dan juga terkait ini kami berikan juga beberapa apa namanya foto sebagai mempercantik website kami. Ini kita gunakan sebagai foto-fotonya dalam input Coordinary, dan juga carouselnya kita gunakan apa namanya Sweeper JS gitu. Dan keduanya ini kami alokasikan, maksudnya kami eksekusi melalui JavaScript dan CSS begitu ya teman-teman. Dan ini tentang Betterjang alias About Us, di mana ini masuk section ke-9. Ini sebagai pemberian informasi aja. Sebenarnya kita itu bergerak apa sih gitu, brand dari tim apa, dan juga profilnya seperti apa. Intinya terkait informasi kita begitu. Dan ini ada juga terkait closing statement, atau kita bisa bilang ini CTA lagi.
Ini bisa disebut sebagai we are not junk food, we are better, yang artinya kita itu bukan junk food, teman-teman. Kita itu lebih baik. Hidup kalian itu kalau misalkan kalian belakangan kayak kita, hidup kalian lebih sehat begitu. Ini juga akan mengarah ke CTA ke atas ya, teman-teman. Kalau kita klik. Nah, semua CTA yang berwarna merah kebanyakan akan mengarah ke sini. Begitu. Alias ke section 3 form. Itu. Lalu ini ada section FAQ. Ini masuk ke section 11, di mana mungkin dari customer kami juga masih bingung terkait website kita. Jadi kami berikan semacam pertanyaan yang kebanyakan mereka tanyakan, sehingga kita input seperti ini. Dan kami rasa pertanyaan ini akan lebih better kalau kita input di sini, karena FAQ ini adalah sebuah keraguan dari customer kalau misalkan belum yakin pada produk kami itu, sehingga kami taruh di bawah itu. Dan juga ini ada section ke-12 kalau nggak salah, masuk ke section sosial media ya gitu. Nah, sosial media ini kami kasih ada 4, lebih tepatnya 3, tapi kami kreatifkan menggunakan hashtag, yaitu berjenjang aja. Kami menggunakan 3 sosial media, yaitu ada Instagram, Facebook, dan LinkedIn. Mungkin ketiga sosial media ini akan kita aplikasikan ke ads, soalnya link ads juga ada, teman-teman. Itu. Terus juga footer ini lebih kayak menegaskan bahwasanya footer ini sebagai penutup kita. Kita gunakan warna hijau karena yang bagian header juga alias navigasi kita juga gunakan warna hijau. Jadi alangkah cocoknya kalau misalkan kita juga sama-sama menggunakan warna hijau di penutup sama pembuka begitu. Untuk footer itu isinya ada kayak seperti privacy and policy yang menegaskan bahwasanya ini kita sudah memenuhi dalam peraturan perlindungan data umum buat customer itu. Kita juga udah generate ke generator sebenarnya yang disarankan oleh Revoy juga. Jadi ini penting banget, teman-teman, kalau misalkan buat website. Terus juga yang terakhir ini gak kalah penting, keyword. Ini juga sebagai apa ya, identitas kita. Dan kenapa kami menaruh kedua hal ini, maksudnya di footer dan keyword ini sebagai yang terakhir. Karena ini adalah sebuah informasi eh, legal kita. Dan juga sebenarnya kita itu target kemana sih? Tadi kan Kak Putri kan menanyakan audiens kita kayak gimana. Mungkin kita kurang spesifik, tapi kalau dikatakan sebagai umumnya, kita itu bisa menggunakan keyword ini, yaitu healthy catering dan juga Jakarta ini gitu. Oke, kurang lebihnya seperti itu, nah pas banget ya, kurang lebih seperti itu. Maaf kalau ada di grup ya ada salah ya, teman-teman ya. Kita juga masih belajar, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih, Terjang. Keren banget untuk landing page-nya. Udah jadi ya saat saya tahu bulat ya, guys ya. Oke, saat saya tahu bulat banget ya. Udah pas banget lagi Mas Ahmad dan juga Mbak Selvi untuk presentasinya. Pas banget 10 menit, nggak kurang, nggak lebih ya. Oke, boleh sambil share screen nggak sih ini? Boleh-boleh Kak, sebentar. Ini Maaf, sambil maaf. share screen ya, sambil aja. Aku sih untuk landing page-nya suka ya untuk pemilihan warnanya dan juga eh, desainnya gitu. Terus juga eh, ide untuk adanya satu tombol tanya bujang itu juga lumayan brilian dan juga mungkin itu salah satu nilai plus dari kalian buat kalian ya karena eh, di section sebelumnya di batch-batch sebelumnya itu belum terfikirkan nih, termasuk aku dulu waktu masih jadi student juga nggak terfikirkan untuk oh iya ya, kenapa nggak dibikin ada satu tombol yang kemana-mana gitu, jadi yang bisa terus ngikutin gitu loh. Jadi jadi mempermudah UX-nya si target audience. Cuman mungkin kalau aku nih gitu kan yang jadi concern tuh gini nih, ini kan eh, tampilan untuk desktop ya, boleh nggak turun dulu, dipasin dibentokin di atas dulu, dibentokin di atas dulu mas, dinaikin. Oke. Nah, jadi ini kan kayak gini nih untuk bisa dibilang yang jadi headernya gitu, paling atasnya lah bisa dibilang. Nah, di mana eh, mungkin ini kan kalian kan gunain gunain video ya untuk jadi backgroundnya. Sebenarnya sih kalau misalkan video ini
aman aja kalau kalian tidak menjalankan SEO. Tapi aman banget tuh kalau nggak SEO. Tapi kalau SEO nanti akan jedak gitu kan, kalian akan jatuh banget gitu dan sulit untuk mengangkatnya. Tapi selama kalian tidak menjalankan SEO, oke aman lah ya. Nah, terus kalau emang kalian memilih untuk video nih, terus kalau di depan itu ada kata-kata gini, rasa junk food isi tetap good ini, tanpa kalian kasih background, itu tuh kayaknya apa ya, akan nyaru sama background yang bergerak di belakangnya. Mungkin aku kalau dari sisi lebih ke sisi user interface aja kali ya. Jadi tuh kalau si Jakarta nih lebih jelas kan, karena dia punya background putih gitu loh. Sedangkan yang rasa junk food ini ketika si video ini di belakangnya itu yang si rumput dan pohon tadi, yang hijau ini nggak kelihatan lagi, akan nyaru gitu loh. Maksudnya itu di sini boleh nggak dikasihkan, boleh kalian kasihkan highlight, entah itu jadi putih tapi nggak putih yang secara bold, jadi opacity-nya dimainin. Putih sih tetap, jadi si videonya tetap tetap jalan, tetap kelihatan. Jadi pakai opacity yang misalkan anggapnya 35 atau 45 deh kayaknya. Tapi dengan tulisan ini lebih lebih tetap terlihat gitu, lebih bold, lebih ke depan gitu. Terus ini juga untuk pengaturan section nih. Pengaturan section ini juga aku memang tidak kayak aku tidak apa ya ngepatokin kalian harus gimana dan aku harus dan aku juga ngasih kalian kebebasan untuk section sendiri kan gimana ngaturnya karena itu eh, untuk kalian bisa berekspresi dan juga belajar juga learning juga. Nah, coba deh kalian misalkan lihat sebagai dalam POV orang lain, seperti yang aku bilang kemarin juga kalian harus bisa lihat dari POV orang lain untuk si landing page kalian ini. Si header ini usahakan gini, kalau kamu mau dimentokin sampai ke bawah, ya atau yang eh, si apa si formnya ini dinaikin ke atas. Jadi satu layar desktop itu entah itu udah jangan nanggung, jangan sampai si form ini kepotong setengah gitu loh. Kalian nanti misalnya nih kalau kalian mau mentokin si header ini full satu screen yang pertama, full screen pertama ketika orang masuk, maka alasannya mungkin kalian bisa gini bilangnya bahwa eh, kalian mau si target audience itu secara utuh si headernya dan ketika mereka tertarik mereka bisa bisa klik join us yang di atas gitu. Tapi kalau misalkan nih kalian mau form ini tuh ditaruh dinaikin di headernya gitu kan. Nah, nanti kalian bikin misalkan karena biar langsung lihat ada form gitu atau gimana. Itu nanti kalian bikin sendiri untuk ininya. Eh, tapi kalau aku sendiri karena sudah ada join us, better banget si headernya ini, si header si hero sectionnya ini di fullkan gitu. Satu satu layar, jangan sampai kepotong kayak gini loh. Itu aja sih kalau dari headernya. Terus mungkin boleh ke bawah. Tapi ini kayak hal-hal apa sih? Hal-hal kecil aja sih. Secara keseluruhan tuh udah aman banget. Nah, begitupun ini section 2. Section 2 ini kan permasalahan ya bisa dibilang kayak problem statement dan juga eh problem statement dan juga gimana kalian nge-solve statement tersebut gitu bahwa kalian nanti akan di bawahnya akan diterusin dengan solvingnya kan problem solvingnya. Nah, di bagian problem statement ini mungkin kalian apa ya bisa dibilang kayak kurang mungkin yang di bagian sini yang perlu apa ya diperjelas gitu dan dibikin biar benar-benar menyentuh target audiens tersebut. Baik itu dilebarin lagi jadi ini kayaknya kurang apa ya kurang siapa tahu orang itu kayak ngerasa coba deh kalian sebagai sebagai audiens yang baru masuk bukan sebagai pemiliknya. Ini di atas kan ada form dan di bawah ini tuh ada problem statementnya yang di mana kalian itu menggiring orang itu untuk ngisi form kan. Mencoba untuk menyentuh kebutuhan dan juga ego dari orang tersebut gitu loh. Nah, dan ini pun juga di full kan. Jangan sampai kepotong. Jadi ketika lihat itu mana ada form, ada problem, terus kayak kepotong lagi bawahnya dengan kenapa better jang gitu loh. Biar kenapa better jang itu orang lihatnya bisa paling bawah banget. Ke paling bawah ke bawah lagi gitu di bawah di jawaban dari problem tersebut. Nah, ini.
Untuk ini sendiri sih, untuk yang part ini aku udah nggak ada komen ya, karena emang berkesinambungan dengan di bawah dan juga udah clear banget gitu. Dari mulai perkenalan ala-ala gitu kan. Terus juga di sini juga kalian benar-benar kayak nekenin atau mengeluarkan gitu bagaimana kalian itu udah dirancang dengan metode yang sangat bagus dan juga food science, ada dengan food scientist. Terus juga kalian juga udah ngejawab juga gitu kan bahwa dengan Beterjang catering ini mereka akan lebih praktis gitu hidupnya. Nah, mungkin turun ke bawah. Ini aku udah aman banget dan clear juga karena dengan background putih dan dengan background putih tersebut tuh udah nampilin banget tuh semua informasi yang ada. Di bagian bawah sini pun juga aku udah aman banget gitu. Clear dan udah nyambung juga sama yang di atas. Nah, mungkin yang bagian sini nih ini tuh sebenarnya detail detail kecil sih, guys. Satu, coba deh kalian lihat untuk yang klaim sekarang warna merah. Nyaru nggak kalau sama oranye? Sedangkan kan yang CTA yang warna merah itu tujuannya kan untuk apa ya? Untuk orang tuh bener-bener notice ada voucher ataupun ada voucher si klaim yang voucher yang harus diklaim ini gitu maksudku. Mungkin itu yang perlu kalian pikirkan agar orang benar-benar ketika lihat section ini, oh oke, ada nih gitu, ada promo nih ternyata. Biar lebih eye-catching aja dibikin ke depan dan tidak nyaru yang si tombol klaimnya itu gitu. Orang benar tertarik untuk klaim. Dan yang kedua di section ini tuh mungkin ini apa ya apa ya sih kayak hal hal kecil banget deh ini nih. Coba deh kalian coba hitung. One meal 59.000 dengan two meal 119.000. Mending mana? Kalau kalian mending beli dua atau beli satu? Sedangkan kan kalau mau paketan mau ambil dua lebih dari satu itu kan kita harus kayak ngasih harganya. Lu mending ambil dua deh gitu kan. Jadi lebih murah gitu loh guys. Tapi kalau 59 tambah 59 tuh 118.000. Sedangkan kalau dua malah lebihan 1.000. Gitu loh. Itu aja sih. Itu kayak hal absurd sih. Apa tadi kayak kayak apa sih iseng-iseng aja gitu loh. Cuman itu kayak mungkin kalau bagi beberapa orang yang eh ngeh gitu dia akan kayak iya mending gue beli one meal dua kali gitu daripada two meals gitu loh. Ya 1.000 doang sih sebenarnya kayak gitu kan gitu atau mungkin kalau misalkan two meals kalian eh, kalau emang misalnya harganya sama gimmicknya adalah ditambahin dessert gitu atau apa terserah tapi better harganya sih biar gampang nulisnya harganya aja di dikurangin diapain gitu terus juga di weekly dan monthly kalian masih belum clear nih ngasihnya weekly-nya ini apakah weekly 7 hari penuh sampai ke weekend atau weekday doang karena kalau kalian lihat nih di paket-paketan si paketan eh, healthy kitchen lain atau healthy kitchen atau healthy catering lainnya, mereka itu naroknya itu cuman weekday, kalau weekend beda lagi harganya. Ada tambahan harga lagi gitu. Itu sih yang perlu dipikir dan kalau misalkan memang mereka berlangganan terus weekday dan weekend, kadang kan gini kebanyakan dari anak-anak ibu kota itu weekday-nya full di kantor dan weekendnya full di rumah gitu atau mereka bisa aja jalan-jalan jajan-jajan di luar di weekendnya gitu loh mungkin itu yang perlu dikelirkan lagi. Tadi aku coba bagi juga sih tadi begitupun monthly apakah apakah monthly itu di weekday doang atau monthly itu benar-benar sampai 30 hari 31 hari gitu karena kalau misalkan 31 hari monthly-nya rugi 1.299 itu dibagi 30 aja udah 43 ribuan. Apalagi kalau misalkan 31 hari nih gitu harinya gitu kan kalian akan lebih rugi lagi sehari gitu loh. Kayak jadi bonusan gitu. Nah, terus kalau misalkan 1.299 ini kita potong dengan weekday dengan weekend di mana anggaplah 8 hari gitu kan. 8 hari baik 30 30 di 22 hari efektifnya. Nah, ketika 22 hari nih 1.299 dibagi 22 hari tuh angkanya lebih dari 59.000 guys. Gitu. Itu sih mungkin perlu dikelirkan lagi biar lebih ini kan save 20%. Tapi ketika ketika di iniin
393. Terus juga save 25% itu kalian coretin. Kalau misalkan dia per hari gitu kan, per satu, per apa, per daily dengan weekly berapa? Kita 339. Anggaplah itu weekday aja. Kalau weekday aja 5 hari. Udah 67.000. Enggak save dong. Terus kalau misalkan dibagi 7 jadi 48.000, ya mungkin ya save ya, lebih save 48.000 dibanding, lebih save dibandingkan dengan daily itu. Kan sih ini tinggal ditambahin lebih ini aja, clear aja. Sisanya sih aman. Mungkin di bawah lagi. Di bawahnya juga udah ada ini ya, menunya. Mungkin apakah ada klarifikasi dari tim ini atau kalian atau gimana nih? Sisanya sih aku aman banget ya guys dari ini. Tapi footernya aja terakhir. Di bagian footernya aja. Ini juga aman udah clear juga. Nah, footernya ini juga aman. Nah, di bagian footernya ini mungkin jangan yang namanya copyright itu hal yang kecil justru. Justru tuh kecil banget. Jangan digedein segede segede sosial media gitu loh. Jangan nyaru itu aja sih. Biasanya juga kamu lihat di website-website lain yang namanya copyright itu dan privacy itu kecil banget, cuman ada kayak di paling bawah. Di atasnya sih Biterjang telah mematuhi peraturan perlindungan data untuk itu loh. Jadi diiniin, dikecilin, disamain aja sama itu. Jangan bold boleh, jadi kecilnya sama, jadi bold di bold tapi kecilnya sama gitu. Atau justru dibalik guys, copyright itu di bawahnya yang Biterjang telah memenuhi ini dengan font yang tidak bold dan kecilnya sama dengan tulisannya itu. Sedangkan yang Biterjang telah memenuhi peraturan itu di bold gitu. Karena kan yang lebih penting itu adalah yang si Biterjang telah memenuhi kebutuhan memenuhi peraturan perlindungan data gitu. Itu yang di bold. Sedangkan copyright itu di apa disamain ukuran fontnya tapi dengan tidak bold gitu, regular aja. Itu. Itu aja sih aku sebenarnya itu hal-hal minor aja yang perlu diperbaikin dan itu juga tidak berpengaruh juga ya terhadap bisa dibilang kayak penilaian dan sebagainya karena kalian sudah memenuhi semua syarat-syarat yang ada dan kalian sudah memenuhi eh, semua aspek yang kalian butuhkan untuk kalian bisa nge-reach out ataupun bikin targeting audience itu tertarik gitu. Oke, boleh satu lagi terakhir. Aku mau lihat versi mobile-nya. Mungkin di klik titik tiga. Oke, terima kasih juga bagus banget. Ini udah bagus banget. Ada thank you page-nya. Boleh versi mobile-nya nggak diklik titik tiga itu Mas Ahmad? So, ada nanti mobile view di ini kalian di samping foto kamu, samping foto profil kamu itu ada titik tiga. Ciu, samping foto profil kamu titik tiga di browser kamu ada mobile view, mobile tuh, mobile view. Ada nggak sih? Bisa nggak sih? Oh, masih belum bisa. Oke deh, gampang nanti aku cek sendiri aja ya kalau gitu. Oke, terima kasih Mbak Terjang. Ini kalau kamu pakai apa? Pakai Chrome ya? Oke, terima kasih banyak Mbak Terjang. Keren banget untuk karyanya yang tahu bulat tapi versi premium gitu. Jadi tahu bulat dengan bikinnya tahu bulat tapi versinya premium dan kalian udah bekerja keras di antara kesibukan kalian yang sangat banyak, kalian masih bisa menyisihkan waktu yang sangat sempit itu untuk eh, terus bisa membuat yang terbaik dan walaupun kalian pastinya mengorbankan banyak hal ya, mengorbankan waktu dengan keluarga, mengorbankan waktu tidur dan juga mengorbankan waktu kalian untuk beristirahat. Oke, boleh tepuk tangan buat Terjang teman-teman semua. Yeay. Congrats Terjang, keren banget. Dan untuk grup J boleh bersiap-siap. Siapa nih yang mau ini? Yang mau present? Boleh dipersiapkan. Keren banget Terjang. Oke, Kak, tunggu sebentar ya untuk grup J kita persiapkan. Oke. Dari Terjang ada yang mau disampaikan nggak kira-kira sampai sembari disiapin sama. Kak, aku bisa share screen ini sih yang buat website barangkali mau. Oke, boleh. Apa Boleh tuh? ya?
buat website apa tuh? Sama aku mau ngasih beberapa ini sih konsep yang kita gunakan itu apa sebenarnya. Oh ya, boleh, boleh, Sebentar. boleh. Oke, sorry untuk Eh, kita beri Sebentar waktu saya dulu untuk izin share screen. Gimana? Screen aja. Wow, Sebelumnya apakah udah kelihatan? kelihatan. Aduh. Ya mungkin langsung aja ya teman-teman ya. Mm, Kita buka www.betterjangweb.id. Mungkin tampilannya akan seperti ini ya teman-teman ya. mm, Nah, oke. untuk sebenarnya untuk yang sebentar, maaf. Ini masih desktop. Nah, untuk yang apa namanya? Mobilenya seperti ini. Oke. Jadi nggak terlalu signifikan perbedaannya. Tapi yang paling berbeda itu kita menggunakan untuk hero sectionnya kita menggunakan foto Nah, seperti tapi itu itu. lebih bagus itu loh, Badr ini nih. Jadi ini kan pas nih satu Oke. satu layar itu bener-bener hero section gitu, nggak ada kepotong, nggak ada tambahan lagi gitu. Itu yang aku maksud tadi. Tuh, ini Oke. pun clear nih. Ini lebih clear mobile. Terus, hmm. nah, nah ini, gue bilang, jadi si si problem statementnya itu dalam satu layar, nggak yang cuma nyempil si iprit gitu loh. Dan itu dibikin orang nggak notice dan orang akan kayak di bagian bawahnya itu akan jadi langsung ke kenapa better jang orang nggak terlalu ngeh dengan problem statementnya karena udah ke distract sama si kenapanya tadi. Itu ini sih. Mungkin boleh turun lagi kita singkat aja biar habis ini tim J. Nah ini pun lihat nih bagus nih. Kan satu layar satu section gitu loh. Tapi kayaknya yang ini deh. Eh, 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 eh. Oke, ini juga aman sih. Mungkin pas paling ini aja yang perlu di fontnya kayaknya deh banyak yang kegedean deh ya. Karena memang kalau untuk mobile version itu kalian harus benar-benar kayak cek benar-benar ke mobilenya. Jangan lihat di layar karena kalau misalnya versi layar gini versi kalian lihatnya tuh gini. Versi mobile tapi lihatnya di layar itu akan berbeda dengan benar-benar mobile yang ada di tangan kalian. Mungkin kalau di layar tuh akan kelihatan kok kecil ya gitu. Nanti pas lihat di mobil aslinya pasti kegedean deh. Atau ini mulai konsultasi sekarangnya, iya sih kita harus bikin orang notice tapi nggak senotis gitu, notice banget gitu dengan gede gitu. Nah kayak Healthy Start ini kan keren nih, maksudnya sesuai pas lah gitu buat diklik, bukan yang segede segede jempol gitu. Itu aja sih kalau untuk mobile bisa nyaman. Nah begitupun di copyright juga dipikirin buat lebih kecil karena lebih penting better jangan mematuhinya itu daripada copyrightnya dibalik aja gitu. Sisanya sih aman sih. Mungkin yang perlu diperhatikan cuman ininya aja, font-fontnya aja. Oke, keren banget, Better Jang. Yang penting terlepas dari estetika kayak atau harga dan lain sebagainya, yang penting kalian sudah bisa mengelaborasi semua poin-poin yang dibutuhkan untuk nge-reach out pelanggan kalian atau targeting audience kalian itu udah keren banget teman-teman semua. Kalau masalah estetika, harga dan sebagainya itu masih bisa lah gitu kan kalian cincai lah buat bisa eh, diperbaiki dikit-dikit. Aman lah itu. Oke, terima kasih banyak Mas Ahmad for effortnya juga menampilkan mobile versionnya. Jadi aku tidak repot-repot lagi untuk buka mobile versionnya keren banget. Tim 5 lagi, tim J gitu kan, Better Jang, tim 5 kalian semua. Tim I, Oke, Kak. tim I gitu. Oke, baik. Agak-agak nih akunya ya. Oke, my bad. Sama mau nambahin sesuatu sih, Kak. Boleh. Jadi terlepas dari desain kita terkait Mm-mm. slide dan juga landing page kita, Mm-mm. dari grup I sendiri itu kami itu menggunakan konsep pull marketing teman-teman. Oke. Nah, pull marketing itu kita kolaborasikan dengan Better Jang, di mana ini kita itu mengejar leads. Tapi sebelum mengejar leads ini, kita itu harus mencari loyalitas dari customer itu sendiri. Mm, Kita kan betul. masih belum launching dan juga kita juga meningkatkan brand awareness kita, mengenalkan produk-produk kita. Sebenarnya kita itu apa sih, kita bergerak dalam apa,
Dan juga kita menguji kira-kira di pasar ini kita itu layak nggak ya gitu. Hmm. Jadi kita bisa dibilang kayak sebagai inovatif produk. Gitu aja sih Kak. Oke, thank you banget untuk konsepnya ya, teman-teman semua. Jadi bisa pilih ya konsepnya. Memang untuk setiap eh, bisnis itu kita harus memiliki konsep dan juga cara tersendiri yang harus dipersonalisasi sesuai dengan brand dan juga bisnis yang kita bikin gitu. Oke, baik. Silahkan buat tim J titip rasa. Wah nih, Oke, gambarnya Kak. udah kayak kayak KFC nih ya, kayak pendiri KFC nih. Oh iya, kakek Kolonel Sanders. Pendiri KFC nih. Oke, Kak Putri, terima kasih atas waktunya. Hmm. Halo teman-teman semua, kita dari grup J akan mempresentasikan hasil konsep bisnis kami, produk, dan juga landing page yang sudah kami susun. Dimulai dari presentasi untuk slideshow-nya ya, Kak. Iya, Mungkin di sini silahkan. yang akan share screen saya, jadi teman-teman nanti yang presentasi slide langsung menjelaskan aja. Izin share screen ya, Kak. Oke, silahkan. Udah masuk ya? Masuk Discord ya. Sorry. Oke, silakan teman-teman yang akan presentasi di slideshow dipersilakan. Oke, halo teman-teman. Kami dari tim J ingin mempresentasikan grup proyek kami yang berkonsepkan online catering dengan nama bisnis Titip Rasa Golden Catering, perhatian nyata, nutrisi terjaga, layanan terpercaya. Bersama aku Ica yang akan mempresentasikan yang pertama. Oke, next Kak Dev, tolong. Jadi, apa itu Titip Rasa Golden Catering? Titip Rasa merupakan layanan catering berlangganan yang menyediakan makanan bergizi, lezat, dan ramah untuk lansia dengan pendampingan nutrisi yang terukur dan berbasis pertimbangan medis. Next, Kak, tolong, Kak. Selanjutnya, sebelum kami memulai bisnis ini, kami juga melaksanakan analisa kompetitor seperti yang telah teman-teman lihat pada slide yang telah ditampilkan, di mana pada analisa kompetitor kami menemukan tiga kompetitor yang juga menyediakan layanan menu diet sehat. Namun, dari ketiga kompetitor tersebut, kami juga menemukan beberapa kekurangan yang menjadikan landasan terbentuknya bisnis kami ini, di mana antara lain seperti target yang tidak berfokus pada lansia, karena kami menargetkan untuk lansia dan kurang fokus pada penyakit diet tertentu. Lalu, menu yang belum sesuai dengan kondisi medis, minimnya konsultasi kesehatan, menu diet yang masih terbatas, serta pendekatan medis yang masih kurang mendalam. Dari hal-hal tersebutlah kami membangun bisnis ini dengan menyediakan poin plus dan pelayanan yang berupa menu sehat berbasis kondisi medis, lalu tekstur makan yang dapat disesuaikan terhadap kondisi lansia, lalu kami juga bekerja sama dengan ahli gizi untuk memvalidasi nutrisi serta memberikan monitoring gizi secara langsung kepada keluarga. Dan juga kami menyediakan layanan pengantaran yang ramah dengan lansia. Oke, next-nya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Ani. Pada Kak Ani dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Ica. Jadi problem statement yang kita miliki ini adalah orang tua, terutama di kota besar ini, memiliki penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, sulit mendapatkan asupan nutrisi yang baik. Makanan yang tidak baik ini akan memperburuk kondisi medis seseorang yang dikhawatirkan pengobatan yang sedang dijalankan juga tidak optimal. Maka dari itu, oh ya, begitu juga dengan keluarga yang tidak bisa memprovide ini semua. Maka dari itu, hadirlah ide Titip Rasa Golden Catering. Kita lihat dari value proposition-nya, ada free konsultasi dan monitoring ahli gizi medis, sehingga customer mendapatkan monitoring makanan sehat sesuai angka kecukupan gizi, sehingga korelasi dengan pengobatan yang didapat bisa sejalan. Kemudian yang kedua, hidangan sehat dengan tekstur dan rasa selera lansia.
Yang ketiga, memonitoring nutrisi yang disampaikan langsung kepada keluarga. Jadi, keluarga bisa mengontrol nutrisi yang didapat, sehingga harapannya penyakit degeneratif tersebut bisa terkontrol. Kemudian yang keempat, sistem langganan yang fleksibel, dan yang terakhir, layanan pengantaran ramah lansia. USP dari Titip Rasa Golden Catering ini adalah paket catering berlangganan untuk lansia dan individu dengan kondisi medis tertentu. Kami juga dibantu oleh ahli gizi profesional untuk memonitoring angka kecukupan gizi pada makanan kami. Lanjut, Kak. Oke, target audiens kami itu ada demografik. Demografiknya itu ada yang pembelinya itu pada usia 30 sampai 50 tahun rentangnya. Kemudian statusnya ini anak atau menantu yang memiliki lansia. Pekerjaannya mereka profesional, karyawan, entrepreneur, atau pekerjaan dengan mobilitas tinggi yang tidak bisa memprovide makanan untuk orang tuanya. Nah, end user atau pengguna layanan ini yaitu pasien atau customer di usia 60 tahun, statusnya lansia dengan kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit degeneratif lainnya. Psikografiknya ini pasti peduli terhadap kesehatan dan kualitas hidup orang tua, menginginkan solusi praktis untuk memastikan lansia makan sehat setiap hari, dan yang paling penting ini mengutamakan layanan yang terpercaya dan aman. Geografi kita ini di area Jakarta Selatan. Behaviornya, customer yang aktif menggunakan WhatsApp atau platform digital untuk memesan layanan, cenderung memilih layanan yang praktis dan berlangganan seperti Titip Rasa Golden Catering. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Silakan Kak Mersinta. Boleh di next ya. Pada slide ini kami menawarkan 3 pilihan paket dari Titip Rasa Golden Catering yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan lansia. Yang pertama adalah paket Basic Healthy Senior. Paket ini ditunjukkan untuk lansia yang ingin makan sehat setiap hari dengan menu khusus lansia dan tekstur yang bisa disesuaikan agar lebih mudah dikonsumsi. Harganya mulai dari 64.900 per porsi. Yang kedua, ada paket medical diet. Paket ini peruntukan bagi lansia yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, seperti diabetes atau hipertensi, sehingga menu yang diberikan mengikuti kebutuhan diet medis. Harga paket ini mulai dari 74.900 per porsi. Yang terakhir adalah paket Premium Monitoring. Ini adalah paket yang paling lengkap, karena selain diet medis personal, keluarga juga mendapatkan laporan nutrisi dan monitoring asupan makanan lansia. Harganya mulai dari 84.900 per porsi. Semua pilihan paket ini juga sudah termasuk gratis pengantaran hingga radius 10 km. Dengan adanya 3 pilihan paket ini, pelanggan bisa memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan kesehatan lansia dan juga budget keluarga. Slide selanjutnya akan dibantu dengan Kak Midah. Baik, terima kasih buat Kamel. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang our identity. Untuk yang pertama yaitu logo. Bentuk tulisan Titip Rasa, itu tulisan Titip Rasa menggunakan tipografi yang lembut dan mengalir. Untuk yang kedua yaitu garis lengkung pada huruf, yaitu elemen garis yang memanjang dan melengkung pada tulisan memberikan kesan aliran dan berkesinambungan. Untuk yang ketiga, elemen panel Golden Catering, struktur ini memberikan kesan fondasi yang kuat dan stabil, menggambarkan sistem layanan yang terorganisir dan profesional. Dan untuk aspek yang terakhir yaitu simbol bintang yang ada di sisi kanan dan kiri Golden Catering, berfungsi sebagai elemen penyeimbang visual, terus memperkuat kesan kualitas layanan dengan standar tinggi. Untuk yang kedua yaitu nama, Titip Rasa yang berarti menitipkan kasih sayang kepada orang tua melalui kami dengan memberikan perhatian dalam bentuk makanan yang bergizi untuk menjaga kesehatan mereka. Dan yang kedua yaitu Golden Catering, diambil dari kata Golden Years, merujuk ke tahun emas lansia. Maka dari itu kami menyajikan menu makanan untuk lansia. Untuk tagline kami yaitu perhatian nyata, nutrisi terjaga, dan layanan terpercaya. Untuk color palette kami menggunakan 4 warna. Yang pertama yaitu hijau, yang berarti kesehatan. Yang kedua oranye, yang berarti kehangatan dan menggugah selera. Untuk yang ketiga warna kuning, yang berarti kebahagiaan dan kehangatan. Dan yang terakhir yaitu warna krim, artinya bersih, lembut, dan nyaman. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rizky.
Oke, terima kasih Kamida. Selanjutnya ini adalah bagian landing page. Untuk mendukung kemudahan akses bagi pelanggan, kami juga merancang landing page Titip Rasa sebagai pusat informasi dan interaksi dengan pengguna. Melalui halaman ini, calon pelanggan dapat mengenal layanan kami secara lebih lengkap dan jelas sebelum memutuskan untuk berlangganan. Bisa dilihat di sini ya, teman-teman, pada bagian pertama landing page, kami menampilkan brand identity, headline, serta pitching line yang menonjolkan keunggulan layanan titip rasa. Hal ini bertujuan agar pengunjung langsung memahami nilai utama dari layanan kami sejak pertama kali membuka website. Selanjutnya, pada bagian berikutnya terdapat value proposition dan form call to action yang memudahkan pengunjung untuk langsung mengambil tindakan seperti menghubungi layanan atau mempelajari paket yang tersedia. Kami juga menampilkan detail produk dan paket layanan pada beberapa section berikutnya. Di sini pelanggan dapat melihat pilihan menu, jenis paket catering, serta manfaat yang mereka dapatkan dari setiap paket yang ditawarkan. Selain itu, kami menyediakan fact atau pertanyaan yang sering diajukan untuk membantu menjawab keraguan pelanggan mengenai pelayanan, sistem pemesanan, ataupun detail nutrisi yang diberikan. Pada bagian akhir landing page, terdapat closing statement serta informasi kontak lengkap sehingga pelanggan dapat dengan mudah menghubungi kami apabila ingin berkonsultasi atau melakukan pemesanan. Dengan adanya landing page ini, tentunya kami berharap pelanggan dapat memperoleh informasi secara lebih praktis, jelas, dan terpercaya, sekaligus mempermudah mereka dalam mengakses layanan titip rasa. Oke, bisa next slide. Oke, ya, sebagai penutup, kami percaya bahwa makanan yang tepat adalah salah satu kunci utama untuk menjaga kesehatan di usia senja. Oke, sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas atensinya, teman-teman semua. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk tim Titip Rasa yang keren banget udah bisa menyelesaikan decknya yang rapi banget, teman-teman semua. Terima kasih untuk pengorbanan tahu bulatnya selama seminggu ini. Berarti sama kayak tim sebelah juga benar-benar tahu bulat, teman-teman. eh aku mungkin kalau dari sisi estetik, kalau warna sih aman-aman aja ya, susunan. Cuman dan juga aku kalau konsep bisnis juga tertarik banget gitu dengan Titip Rasa ini, di mana memang untuk lansia sendiri itu hal yang sangat apa ya bisa dibilang sangat picky banget yang namanya makanan, dan juga terkadang nih anak-anaknya yang punya lansia juga di posisi punya duit tapi mereka tidak punya waktu untuk mengurus, tapi mereka juga tetap ingin mengurus orang tua mereka dengan baik gitu kan. Makanya dengan adanya solusi ini mungkin mempermudah juga gitu buat mereka bisa memenuhi kebutuhan nutrisi dan juga menyenangkan hati orang tua mereka, karena mungkin kalau pengasuh ataupun kayak pendamping lansia kadang-kadang mungkin masakannya kurang enak atau kurang sesuai dan sebagainya gitu. Dengan adanya Titip Rasa ini jadi membuat si pengasuh lansia tersebut, walaupun misalnya nih mereka anak-anaknya ini mem, eh, apa ya membayar orang yang merawat lansia mereka ataupun orang tua mereka, tapi juga tetap bisa ngasih makanan yang enak gitu, nggak yang sekedar makan doang gitu. Karena tuh dikit-dikit tuh lansia ini kalau misalkan dia nggak suka, nggak mau makan sama sekali guys. Jadi konsep ini tuh udah benar-benar keren banget dan bisa dibilang masih jarang ya. Tapi bisa dibilang walaupun masih jarang, di bagian kompetitornya nih, aku mau komen di bagian analisa kompetitornya. Di analisa kompetitornya mungkin tadi bisa dilihat bahwa, atau terserah mau mau di searchin boleh, mau dengerin aku juga nggak apa-apa. Jadi mungkin mungkin bisa dilihat eh, teman-teman semua di bagian analisa kompetitor, di situ targeting audience itu kalian masih kurang apa ya, tidak menggali lebih dalam targeting mereka. Hanya lansia, keluarga dan masyarakat. Maksudnya boleh di gini, di lansia sendiri tuh lansia apa gitu yang mereka target gitu loh. Dari segi apanya gitu loh. Dan juga targeting audiensnya dari segi usia. Mungkin tadi bisa dilihat juga dari teman kalian atau yang lain juga. Di situ tuh memang kalau targeting audience itu kita di kompetitor itu juga kita perlu banget melihat
yang namanya mereka itu nargeting usia berapa aja, nggak cuma sekedar kategorinya aja gitu. Begitupun keluarga dan masyarakat tuh. Nah, terus jika pun misalkan nih mereka itu contoh misalnya kayak Fit and Fun Catering, mereka itu kan masyarakat ya targetnya kan tulis. Mungkin bisa ditulis eh, kalau memang misalkan mereka itu tidak hanya lansia, kalian bisa tulis lebih detail lagi targeting audiensnya gitu bahwa nggak cuma lansia dan apa aja sih kategorinya dan juga base base apa dan juga range umurnya gitu. Gitu mungkin lebih di deep lagi di bagian eh, kompetitor analisisnya dan juga kalian di sini tidak apa ya tidak memberikan keterangan ini analis kompetitornya ini direct atau indirect gitu sih mungkin perlu ditambahin kompetitornya karena kalian sendiri kan belajar dari yang kemarin di instruktur tuh ada direct dan indirect kompetitor gitu. Mungkin kalian udah bikin tapi tidak ditampilkan di slide-nya dan juga mungkin eh, apa ya tidak dikasih lihat aja ngasih tunjuk gitu. Mungkin nanti apa yang kalian bikin itu di sheet kalian yang lebih detailnya itu bisa ditaruh di susun lah gitu lebih lebih bagus dan lebih lebih proporsional di slide-nya. Gitu teman-teman. Terus juga untuk eh di sini bisa dibilang kalian udah nganalisis juga weakness-nya dari kompetitor gitu kan. Terus di sini ada poin plusnya juga gitu. Kalian kalian analisis bagus banget itu semua ini, tapi kalian kayak menurutku kurang deep aja gitu dari segi behaviornya dan juga demografinya. Kan di sini juga di dalam komputer ini kalian juga perlu tahu si komputer ini dia menyasar demografinya kemana gitu. Apakah mereka sama-sama Jakarta atau Jabodetabek dengan kalian atau mereka misalnya ada kota-kota besar lainnya seperti tadi yang dibikin juga sama teman kalian gitu kan. Lebih kayak itu sih kalau untuk analisis komputernya masih masih lumayan ngambang gitu. Itu yang perlu kalian lebih deep lagi karena nanti ini akan berpengaruh ke ads kalian. Kalau kalian masih ngambang gini dan masih broad gini untuk kompetitornya, kalian akan kesulitan dalam menentukan targeting audience kalian baik itu di ads, website dan lain sebagainya gitu. Dan juga kalian juga akan lebih sulit untuk mempersonalisasi campaign-campaign yang kalian jalankan sesuai dengan apa ya sesuai dengan yang kalian pelajari atau learning dari kompetitor karena kalian ini kan ATM ya bisa bilang eh, harus lebih baik dari kompetitor jangan sampai kalian lebih buruk nih gitu biar bisa dapat atensi dari pelanggan kalian tuh terus selanjutnya sisanya saya aman ya untuk list kompetitor selanjutnya mungkin di targeting audit balik lagi ke targeting audit kalian tadi kan kalian kurang deep aja nge-analisis kompetitornya. Nah, itu akan berpengaruh juga nih nanti ke targeting audience kalian. Kalau kalian masih belum benar-benar detail, benar-benar menguasai kompetitor gimana. Ibarat kata tuh kalau kalian misalnya turun ke jalan, turun ke pasar, kalian masih belum mengetahui, belum benar-benar paham bagaimana kondisi lingkungan sekitar kalian, gitu loh dengan kalian bisa tadi bisa memahami kompetitor kalian itu kalian juga akan bisa ke targeting audiensnya di mana targeting audiensnya kalau geografiknya kalian area Jakarta Selatan kalau ini nih aku mau ini dulu Golden 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 Catering ini si Titip Rasa ini apakah dia offline atau online aku tanya itu sih dulu boleh. Online, Kak. Nah, kalau online nih gitu kan, kalau misalnya geografiknya itu Jakarta Selatan doang nih gitu, yang kalian target kayaknya agak kurang gitu. Karena lumayan sempit ya say di Jakarta Selatan. Jadi kayak kalian mungkin bisa Jabodetabek atau mungkin kalau misalkan karena pengantarannya juga dipikirkan ya, Jakarta mungkin. Jadi lebih ke empat apa ya empat segmen Jakarta inilah dimasuk empat lima kelima provinsi yang ada di Jakarta inilah gitu di provinsi lagi kelima kota kota media gitu yang ada di Mitra. Jakarta ini kalian targeting gitu. Kalau Siap. Jakarta Selatan untuk online catering tuh kayaknya sangat sempit gitu. Dan potensinya pun akan tidak tidak menjadi luas gitu karena kalian kan ingin cari cuan ya kalau misalnya tujuannya lah ya cari cuan dan cari atensi yang lebih.
gitu. Terus aku suka banget dengan ini targeting audiensnya di demografinya udah dibedain ya antara kalian udah tahu banget mana yang decision maker sebagai pembeli dan juga mana yang sebagai end user atau pengguna karena yang pastinya lansia 60 ke atas tahun ke atas tuh kurang banget ya untuk gunain gunain apa gunain sosial media dan aset digital lainnya gitu. Makanya di sini keren banget kalian udah bisa nargeting customer yang membelinya gitu. Nah, terus di sini juga untuk di demografiknya ini kalian mungkin boleh dibalik lagi didetailkan lagi ya karena mungkin ini masih raw, masih aman kok. Tapi yang penting kalian udah bisa memisahkan antara eh, targeting audience yang end user dan juga primary customer. Mungkin nanti nextnya bisa didetailkan lagi untuk usia dan juga di bagian demografi tadi bukan hanya 30 sampai 50 nanti akan menyesuaikan bagaimana kalian nge-serve atau nge-deliver konten kalian kepada mereka. Nah, nanti akan berpengaruh tuh bisa karena kan yang namanya Google Ads dan juga Facebook Ads tuh kalian nggak cuma ngejalan satu campaign nanti, sekitar 2 atau 3 campaign akan dijalankan. Itu dibikin personalisasi sesuai dengan targeting audiensnya. Jadi bisa dibagi 30 sampai 40 tahun atau mungkin 30 sampai 35 ataupun dibagi dua deh 30 sampai 40 sampai 40 sampai 50 nih dibagi dua spesifik targeting audiensnya biar kalian lebih bisa personal dalam menyampaikan message yang kalian tunjukin kepada mereka nanti di saat kalian jalanin campaign. Itu sih yang perlu ditambahin lagi gitu. Terus sisanya sih aman ya, bisa dibilang kalau aku lihat baik itu behavior mungkin lebih baik lagi sama halnya dengan tadi di kompetitor ya lebih di deep aja sih analisisnya gitu. Untuk Oke, si Kak Putri. iya Siap, terima kasih masukannya. iya Eh, sama-sama. cuma Mm, satu tentang mm, apa namanya tadi ininya Kak Putri, masukannya Kak mm, Putri. Sebenarnya kayaknya salah kita tuh di ini Kak. mm, Karena slide itu nggak bisa kita masukin terlalu banyak, terus betul. jadinya sebenarnya riset audiens sorry, riset tentang apa namanya analisa kompetitor Mm, kita tuh sebenarnya udah deep kalau kita taruh yang di mm, dokumen kita Google Doc. mm, Jadi kita udah cari tahu lebih deep lagi sih sebenarnya di mm. situ untuk analisa komputer. Tapi mungkin kita bingung untuk naruhnya aja kali. Tapi Iya ya betul. harusnya bisa sih ditaruh. Karena kan nanti pun kalau kita pitching kan pasti semua infonya harus lengkap ya dan simple. Betul. Jadi itu yang jadi bahan ini untuk kita bahan evaluasi untuk kita. Mm. Terus sisanya nanti akan kami catat. Terus nanti akan kami improve. Oke, baik. Seperti yang aku bilang tadi ya, mungkin kan udah bikin, tapi nggak dimasukin aja kan ya ke slide-nya. Nah, jadi biasanya nih, aku kalau misalkan aku baik itu di kantor sekarang, di kerjaan, ataupun di freelance, aku kalau pitching, memang di slide ini kan terbatas ya. Kalau memang kalian lebih punya punya yang deep-nya, bisa dimasukin linknya di sini dan sini kayak eh, lebih lengkap gitu. Nanti situ masukin linknya. Nanti begitu pun nanti ketika ads tuh. Ketika kalian jalan ads, Google Ads maupun Meta Ads, itu kan nanti pasti ada yang namanya analisisnya lebih lengkap kan? Gak mungkin dong kalian masukin segambreng analisis sheet-nya di dalam slideshow ini gitu. Jadi bisa dimasukin nanti data lebih lengkap, bisa lihat di sini gitu. Masukin di linknya di bawah. Nanti untuk data lebih lengkap, klik di sini. Gitu. Biasanya kayak gitu terus. Jadi di situ nanti akan bisa kalian tampilin kayak sekilas tampil doang. Oh ini loh eh, hasil dari reportnya gitu loh. Terus nanti baru balik lagi jelasin yang hal lainnya. Itu sih aman banget ya. Tapi at least kalian udah bisa ngedeliver dengan baik. Itu udah sangat bagus banget gitu untuk kalian. Gitu. Terus, nah aku udah setuju banget juga di bagian baik itu value proposition-nya maupun di bagian brand identity-nya udah menggambarkan banget gitu untuk lansia dan juga menggambarkan banget tujuan kalian tuh udah clear banget di sini. Tujuannya untuk kasih sayang, untuk perhatian kepada lansia gitu dan udah bisa banget menyentuh atau nge-touch targeting audiens kalian yang primary customer tadi. Gitu. Itu udah bagus banget teman-teman semua. Begitupun dengan konsep landing page-nya. Itu mungkin dari pricing kali ya, boleh nanti juga detailin lagi bukan detailin sih, dihitung lagi deh benar-benar gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Nah, dari yang aku lihat kan tadi kalian
ada nampilin juga untuk titip rasa ini di landing page-nya ya, konsepnya. Nah, aku mau lihat dong landing page yang realnya gitu, nggak cuma konsep. Boleh teman-teman semua. Aku beri waktu 10 menit ya. Oke Kak, siap. Mm. Aku share ya, izin. Ya, aku mulai ya untuk timernya. Oke, siap Kak. Jadi singkat aja ya teman-teman. Di sini ada landing page kita. Saya akan menjelaskan gambaran konsep umumnya dulu dari landing page ini. Jadi di sini landing page yang kami buat itu pakai domain .web.id ya. Jadi nanti alamat emailnya akan www.titiprasa.web.id. Lalu landing page ini juga sudah kami susun berdasarkan konsep bisnis yang juga dengan copywritingnya juga sudah kami konsep dengan matang sehingga menyesuaikan dengan VP dan USP dari brand kita. Lalu untuk warna yang kita masukkan di dalam landing page ini pun juga sudah kami sesuaikan dengan color palette yang sudah dijelaskan di presentasi sebelumnya. Selanjutnya untuk landing page ini gambaran umumnya itu untuk 5W1H-nya itu udah ada semua ya teman-teman. Semua udah lengkap di sini mulai dari what itu apa sih, brandnya apa. Oh, oke, ini ada catering di sini. Untuk who-nya langsung terlihat bahwa ada anak dan ibunya makan bareng di sini yang menggambarkan primary target kita yaitu kurang lebih milenial ya, usia 30 sampai 45. Lalu ada ibunya yang seorang lansia kira-kira berusia 60 tahun ke atas. Lalu untuk where itu area pelayan kita itu ada di Jakarta. Terus when itu nanti ada di paket berlangganan kita. Di sini kan ada paket berlangganan harian, mingguan, dan bulanan. Terus why? Kenapa sih Titip Rasa Golden Catering? Di sini kita menjelaskan melalui VP yang kita punya, yang kita tawarkan ke customer. Nilai-nilai kita apa aja sih? Di sini ada di why. Lalu how? Bagaimana cara memesannya sih kalau tertarik? Nah, di sini ada kami cantumkan juga bagaimana cara pemesanan dari Titip Rasa. Nah, kita juga menyusun landing page ini tentu dengan privacy policy yang sudah kami generate sebelumnya. Kalau bisa diklik di sini udah lengkap privacy policy-nya dan di akhir ada kontak email kita untuk informasi lebih lanjut. Jadi landing page ini awalnya itu kita susun dan kita buat di desktop dulu ya, versi desktopnya setelah memasukkan semua elemen brand, logo, warna sesuai palet, background gambar, habis itu baru si versi mobile itu kita sesuaikan. Selanjutnya untuk journey dari landing page ini akan dijelaskan oleh teman-teman lainnya dimulai dari Kanadin. Silakan Kanadin. Oke, bisa menjelaskan yang pertama itu di bagian header-nya dulu dan navigation menunya. Jadi bagian atas ini ada navigation menu, ada menu, paket langganan, YAS, fact. Ini tujuannya untuk membantu pengguna biar bisa langsung menuju ke section-section yang mereka inginkan. Jadi dari awal ini mereka udah dapat gambaran mengenai layanan sekaligus diarahkan untuk eksplorasi informasi terkait di web ini lebih lanjut. Kemudian ada hero sectionnya. Di bagian hero section ini ada menampilkan headline utama kita, di mana tujuannya ini untuk menyampaikan nilai utama dari layanan Titip Rasa nih, di mana Titip Rasa ini bisa memberikan perhatian kepada orang tersayang. Kemudian di bawah headline ada pitching line-nya. Di bagian pitching line ini berfungsi untuk langsung menjelaskan masalah yang dialami target pengguna sekaligus menawarkan solusi dari layanan kami. Kemudian lanjut ke section kedua, di mana di section kedua ini kita langsung ada tombol untuk milik cashback, mendapatkan cashback untuk paket mingguan dan bulanannya. Di mana ini isinya tuh form sederhana dan ada tombol actionnya. Saya mau coba Tip Rasa. Section ini sengaja ditempatkan di awal supaya bagi pengguna yang merasa relevan gitu ya dengan solusi yang kami tawarkan, mereka bisa langsung mengambil tindakannya tanpa harus scroll lebih jauh lagi. Tujuannya memang untuk meningkatkan kemungkinan conversion mobile pengunjung menjadi calon pelanggan untuk yang tertarik mencoba layanan. Untuk lanjut ke section yang ketiga yaitu YAS. Di YAS ini kami menampilkan alasan kenapa pelanggan sebaiknya berlangganan nih di Titip Rasa ini.
Dan bagian ini isinya juga berupa rangkuman dari value proposition yang udah kami bicarakan tadi, seperti ya menu sehatnya, terus cita rasa, monitoring nutrisi, terus sistem langganan fleksibel, dan juga kurang yang berhati. Untuk section berikutnya akan disampaikan oleh Kak Andre. Silakan Kak. Maaf, belum unmute. Jadi pada section 456 ini merupakan section production detail yang dimana ini berfungsi untuk membantu user dalam memahami gambaran besar dari produk yang ditawarkan. Nah, untuk section 4 sendiri ini merupakan section paket berlangganan yang dimana ketika user ini sudah mengetahui paket-paket yang sudah ada, user bisa langsung nih nanti diklik klaim cashback. Di sini akan menavigasi user kembali ke form section yang ada di section 2. Nah, selanjutnya untuk section 5 itu adalah tata cara pemesanan. Jadi ketika sudah mengetahui paket-paket yang sudah ada, di section ini user akan diarahkan untuk mengetahui sistematis pemesanan. Jadi user bisa langsung memesan produk kami. Kemudian untuk section selanjutnya pada section 6 merupakan contoh menu. Di contoh menu ini ketika user sudah tertarik pada menu yang paket yang di atas, mungkin user itu belum mengetahui nih apa ilustrasi atau kayak apa aja sih makanan yang bakal dikirimkan ke orang tua atau lansia tersebut. Nah, jadi mereka ini bisa lihat pada section ini tampilan menunya, dan di bawahnya juga terdapat button yang akan mempermudah user untuk kembali ke section form yang di section 2. Oke, mungkin segitu. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan oleh Mas Erdi. Kepada Mas Erdi dipersilakan. Kak, boleh diturunin slide-nya? Oke, untuk ini ada fact, yaitu pertanyaan yang sering diajukan oleh calon pelanggan. Yang pertama itu apa itu titip rasa Golden Catering? Yang kedua, siapa saja yang cocok menggunakan layanan ini? Yang ketiga, apakah menu bisa disesuaikan dengan kondisi kesehatan? Keempat, bagaimana cara memesan layanan titip rasa? Terus ke bawah, Pak. Terus jika calon pelanggan sudah membaca dan memahami, jadi titip rasa bisa meyakinkan ke calon pelanggan, yaitu adanya tekstur makanan yang ramah lansia, nutrisi bisa dimonitoring untuk keluarga, paket langganan yang fleksibel, dan lain-lain. Dan juga jika sudah memahami dengan sempurna, calon pelanggan bisa mengklik learn more, learn more, terus balik lagi ke section kedua. Terus yang terakhir, itu ada tulisan makanan yang tepat adalah obat yang terbaik di usia senja, yang merupakan closing statement kami untuk memberikan keyakinan dan pemahaman terakhir kepada customer akan pentingnya kebutuhan nutrisi yang baik lagi bagi lansia. Terus kita juga mempunyai media sosial yaitu Instagram, Facebook, LinkedIn, dan juga email dan website. Sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman dari tim J Titip Rasa. Congrats. Ada waktu 1 menit lagi ya. Ada mau tambahin lagi nggak? 1,5 menit lagi nih. Ada yang mau nambahin? Ya Atau nggak cukup? ada sih Kak. Mungkin ya kurang lebih ini journey-nya nanti yang akan dilihat sama customer setelah mereka mengklik dari sosial media dan SEO, mereka akan menemukan page ini, langsung kita kasih tagline-nya di sini, kita keep it simple, terus ya journey-nya mungkin kita buat semudah mungkin ya, Mm-mm. biar customer nanti atau usernya nanti ngelihatnya nggak terlalu wordy dan nggak membosankan, lebih kepada poin-poin intinya itu aja sih Kak. Terus di Betul. section
puternya terakhir ini kita kasih lagi closing statement untuk meyakinkan orang bahwa makanan yang tepat itu bisa jadi obat yang terbaik untuk orang tua mereka di usia senja gitu. Jadi untuk meyakinkan lagi nilai-nilai yang kami tawarkan gitu sih Kak, kurang lebih. Oke, yang mobile-nya apakah mau tampilin juga atau cukup aja? Oh, boleh boleh Kak, tapi mobile mungkin ada yang bisa nggak ya Kalau nggak teman-teman salah, dari kalau D kalau di aku tuh bisa di ini tahu di titik 3 itu ada mobile view. di mana Kak? Sorry, Edge aja ya di titik di 3 Safari. di Safari ya. Kak, kalau aku bantu lagi gimana, Kak? Oh boleh boleh boleh, Mas Ahmad. Bentar ya. Boleh. Aku stop Oke, ya. waktu habis. Makasih Mas Oke, Ahmad. pas banget ya teman-teman semua untuk waktunya juga. Oke Kak. Keren banget. Boleh Mas Ahmad. Nanti abis ini aja aku mungkin komen dulu di bagian ini ya, bagian ininya dulu deh, baru nanti Mas Ahmad ini. Aku mau komen dulu, kasih feedback dulu beberapa di bagian desktopnya, boleh share screen dulu. Itu perasa untuk tadi eh, ngasih tahu di bagian sectionnya. Oke, pertama-tama aku eh, ngucapin congrats dulu untuk teman-teman semua, baik itu terutama itu tim J dan juga tim I yang udah mau ngeluangin waktunya buat bikin bikin website, bukan website sih, landing page ya, landing page dalam waktu yang singkat tapi masih bisa gitu untuk bikin dengan eh, versi terbaik kalian gitu. Dan jujur aku suka banget untuk desainnya ini tuh warm banget gitu dan kayak nyentuh banget untuk orang tua dan juga anaknya. Jadi kayak lebih homey tau gak sih, kayak homey banget, kayak enak gitu, warm ngelihat. Dan juga makanannya pun bikin ngiler ya say, kayak apalagi nih yang puasa ya mungkin lihatnya nih, makanan itu menggugah selera dan benar-benar makanan rumahan gitu yang disukai ibu gitu, ibu atau ayah, karena kan emang lansia itu sukanya makanan rumahan ya, bikin ngiler sekali ya. Kalian pemilihan makanan itu emang benar-benar kayak bikin tertarik gitu. Oke. Mas Ahmad, titiprasa.web.id Mas. Jadi harus pakai www deh kalian, soalnya kalian masih belum indexing di Google, jadi harus pakai www. Kalau udah indexing bisa yang kayak gitu. Oke, thank you Mas Ahmad. Oke. eh Overall sih bagus ya susun, dan aku suka banget ini udah satu satu apa satu section satu layar gitu. Dibikin satu layar. Nih, satu section dibikin satu layar, mungkin itu yang perlu dipikirkan, dan juga untuk headernya pun nanti udah clear banget ya, headernya rapi, clean. Terus mungkin segera hadirnya agak sedikit ditongolin ya guys, kayak eh apalagi di mobile ya, kayak mungkin ada tadi kan kayak si Better Jam kasih efek cetiu cetiu gitu, apa sih, kayak bots gitu, agak, atau kalau nggak kasih itu kasih shadow aja, kalau emang gak ini kasih shadow di kayak biar itu lebih nampak aja, karena di atas itu warnanya kan coklat ya. Di bawahnya kan coklat juga, jadi biar lebih nampak aja dan orang lebih tertarik. Atau mungkin bisa juga digedein dikit aja, gak terlalu gede tapi lumayan digedein. Itu ke atasnya juga udah rapi banget untuk eh menunya, menu navigasinya, dan juga fontnya bagus. Boleh turun, fontnya udah sesuai lah ya besarnya. Boleh, cing cing. Scroll, ini udah clear banget dalam satu layar ya. Oke, untuk formnya juga clear. Oh, kalian cashback ya, jadi nanti ininya. Oke, terus, nah di bagian sini nih, kayaknya kalian dari form ini langsung ke titik plus. Tapi aku nanti ngomennya di desktop aja ya. Untuk ini aku lebih ke susunannya, susunan mobilenya udah bagus banget. Susunannya juga rapi, ke bawah lagi boleh. Udah clear. Susunan mobilnya aman. Bawah lagi boleh. Paket juga susunannya aman semua, bagus. Terus
Untuk fontnya juga udah aman kok. Kalau untuk di yang asli di handphone, fontnya aman banget. Udah nggak terlalu besar. Udah clear semua. Oke. Suka banget lihat ininya desain warm itu kayak homey gitu, kayak rumah banget. Dengan makanan-makanan rumahannya gini. Oke, ke bawah. Ini tuh emang akan menyentuh banget sih untuk anak-anak yang punya lansia. Oke, ke bawah lagi, ke bawah lagi aman. Ini juga nih udah bagus. Nah, kayaknya yang si coming yang tadi di bagian atas tadi tuh yang warna tombol oranye itu dibikin kayak yang tadi kayak tombol tadi digedein gitu. Sama kalau bisa antara tombol sama yang bukan tombol dibedain guys kayak misalkan kayak kalau tombol konsisten dengan warna apa. Misalnya kayak tadi yang coming soon itu dikasih bentuknya nggak bentuk tombol, bentuk bentuk kotak kayak gitu. Jadi tombol kan bentuknya kan kayak apa sih oval gitu kan, oval oval miring itu dibentuk kotak agak berbeda aja biar orang nggak pencet-pencet terus. Biar orang nyadar bahwa itu tombol gitu yang dibagiin. Karena mobile kan nggak kayak si desktop ya bisa kayak ada efeknya gitu. Gitu sih, sisanya aman. Terus ini kayaknya kenapa titip rasa menjadi pilihan ini lumayan ini ya. Mungkin boleh backgroundnya kali di ini gitu. Dibedain biar tidak nyaru antara tulisan dan background ijo-ijo sayur dan juga ijo-ijo latarnya. Itu sih minor ya. Hal-hal minor aja, hal kecil aja. Dan di bawah juga udah bagus banget. Di sini ada tagline-nya. Terus ini ini bisa dibilang eh, closing statement ya. Tapi closing statementnya kayak lebih ditonjolin aja guys. Entah itu si backgroundnya diubah atau warna dari highlightnya itu loh. Biar gak nyaru dengan background itu sih. Terus untuk copyrightnya juga kecil aja, nggak terlalu besar, aman kok. Kalau di mobile sih nggak terlalu kecil kok. Oke, aman kok itu. Mungkin si sosial medianya kali guys, agak sedikit digedein dikit aja. Fontnya jangan disamain dengan si copyright. Yang di mobile ya, Kak? Yang di mobile. Karena Oke. terlalu kicik banget untuk disentuh dan dilihat. Oke, Kak. Karena si sosmed itu kan salah satu branding juga ya. Gitu. Aman sih sisanya. Mungkin ini bisa tukeran gitu, tukeran ide antara yang tadi grup I tadi, yang copywritingnya kayak si grup ini gitu kan. Sedangkan kalau grup grup J, si sosmednya kayak si grup I gitu untuk segede itu. Tuh, tapi sisanya aman banget sih. Udah, itu hal-hal minor ya. Gitu. Oke, terima kasih, Kak. Sama Mm-mm. yang tadi di desktop gimana, Kak? Ya, yang desktopnya. Oke, thank you Mas Ahmad udah dibantuin. Ini aku yang ngasih feedback di desktop ya. Untuk di mobile sih cuma layoutnya doang. Desktop, silahkan. Boleh di ini, share screen. Cetai. Oke, di full kan Devina boleh di full. Oke, nah, nah ini tadi gue bilang kayaknya nih Jakartanya mungkin dikasih ini kali ya, dikasih kotak. Jadi warnanya tetap tetap warna oranye tapi nggak bentuk tombol mungkin kayak gitu lebih. Biar ngebedain aja antara si Jakarta dan juga tombolnya. Terus ini juga turunin dikit aja sih, aman sih. Overall aku nggak ada komen apapun tentang header dan juga hero sectionnya udah aman banget. Tapi turunin aja biar orang nggak ke distract sama si formnya gitu. Nah, itu itu sih masalah estetika doang ya. Ini juga udah bagus banget sih tombolnya kan bisa dia gerak jadi orang tahu ini tuh. Nah, itu kan ada defect kan. Nah, kalau di mobil kan nggak ada. Makanya itu yang bikin harus dibedain gitu biar nggak sama antara yang di atas sama yang di bawah sini. Terus di sini mungkin sepertinya better tuh kalau misalnya di atasnya sebelum orang itu kayak yakin, sebelum meyakinkan orang tentang
eh, si titip rasa ini, better sepertinya kalian taruh dulu, kalian nyentuh dulu nih di problemnya orang lain. Kalian nyentuh dulu, kalian punya masalah ini, lu punya masalah ini ya gitu. Atau biasanya kamu kayak gini ya gitu. Atau kamu susah ya gitu kayak nyiapin buat orang tua makanan dan sebagainya. Jadi kalian nyentuh dulu nih eh, kebutuhan orang tersebut gitu. Nyentuh dulu nih kayak hal-hal yang menjadi problem orang tersebut. Dan itu tuh nanti akan bikin orang tersebut merasa terdesak untuk oh harus nih gitu untuk mengatasi masalah tersebut. Di mana selanjutnya kan akan masuk ini yang kenapa titik rasa ini sebagai solusi dari permasalahan orang lain tersebut gitu. Terus nanti ketika kalian itu sudah menyentuh apa yang orang lain rasakan sebagai dan orang lain menyadari itu menjadi masalahnya dia, serta mereka itu sadar bahwa ada kalian sebagai solusinya mereka, mereka bisa tuh untuk selanjutnya memikirkan untuk berlangganan kepada kalian seperti halnya di section bawahnya. Terus juga eh, ini nanti mungkin untuk seksinya lumayan kecil ya, mungkin agak digedein ataupun disambungin dengan si problem statement tadi nantinya. Jadi biar kayak nyambung story-nya dari mulai mereka kesentuh, sadar akan problemnya, baru mereka nemuin jawabannya, kalian sebagai solusi dari permasalahannya tersebut. Gitu. Oke, lanjut ke bawah. Nah, di sini juga hal-hal minor sih untuk aku tidak ada masalah dengan tampilannya ini dan juga susunannya, tapi mungkin perlu didetailkan lagi gitu kan. Ini juga udah bagus banget nih. eh, Kalian udah masukin menunya itu nggak cuma makanan loh gitu bahwa kalian itu nyentuh banget eh lansia ini nggak cuma butuh makan tapi lansia ini juga butuh yang namanya tekstur gitu dari makanan tersebut dan juga si lansia ini butuh yang namanya eh diet diet medis dengan laporan yang lengkap dari seorang profesional gitu. Di sini pun aku tuh eh amazed banget kalian bisa nyusun di sini basic tuh cuman dapat makanannya doang sama teksturnya. Tapi di sini nih di dalam paket yang medical tuh ada yang namanya monitoring gitu kan dan juga di sini ada yang namanya menyesuaikan dengan penyakit gitu kan. Dan mungkin ini kalian bisa nanti bikin personanya di ads tuh akan bisa menjadi 3 persona gitu. Ada yang orang-orang yang dengan penyakit medis, ada yang lansia ya emang lansia aja yang sehat walafiat gitu kan, dengan lansia yang memang perlu monitoring, misalkan dia punya, misalkan dia after after keluar rumah sakit gitu, after stroke gitu dan sebagainya. Ini bisa kalian bikin jadi personalisasi bagus banget sih kalau udah bikin sininya dan harusnya nih kalau emang udah punya kayak gini kalau udah punya lengkap banget ya analisisnya ya. Ya balik tadi lagi kalian mungkin nggak bisa menampilkan secara keseluruhan aja gitu. Dan ini sih kalau aku lihat udah lengkap banget dan di sini juga kalian harusnya tadi masukin juga di harga itu tadi balik lagi kayak si tim sebelumnya kayak Baterjang masukin ini apakah weekday aja atau full full hari gitu full day gitu loh full bener-bener satu full week gitu full week apakah cuman weekday atau full week untuk si paketnya ini jadi orang kan nanti akan hitung-hitungan dong gitu nanti hitung-hitungan oh ini gue mau ngambil ini apakah paket bulan atau mingguan dan juga harganya pun gitu terus mungkin dikasih benefit aja kalau misalkan si itu kan per porsi segitu kalau mingguan misalnya yang harusnya berapa jadi berapa kasih kasih harga coret aja misalnya 399 coret sebelahnya ada tulisan yang di bold gitu dengan tiga misalkan anggaplah 300 doang gitu 300K gitu jadi bikin orang lebih tertarik wah gue mending ambil paket bulanan nih daripada mingguan gitu tahu gue mending per porsi aja deh gitu per harian itu sih kalau untuk paketnya aman sih tapi dan bagus banget juga udah ada logo halalnya ya guys jadi karena memang mungkin lansia juga sangat concern banget halal nggak halal kalau memang dia beragama muslim terus di sini cara pemesanannya juga udah clear banget sama ada konsultasi juga ya
Oke, di bawah juga udah ada contoh menu yang sangat menggiurkan gitu dan juga mewakili gitu. Ketiga-tiganya itu menurutku mewakilin banget sih. Ada yang nasi pakai rasa, nasi merah, ada juga nasi yang di tim aja gitu. Oke, bagus banget kok di sini. Titip rasa, terus FAQ-nya juga udah bagus. Aku no komen aja untuk ini. Terus, nah ini sih kayaknya nih eh, sama kayak di mobile ya di bagian ininya apa sih? Ini closing statementnya. Entah itu kalian fontnya yang diubah, tulisannya yang diubah, warnanya, atau latarnya atau backgroundnya yang diubah. Jangan nyaru antara daun sop timun sama tulisan gitu loh. Itu sih. Tapi untuk isi dari eh, landing page kalian ataupun isi dari yang terakhir closing statementnya aman banget udah dan bagus banget kalian udah ngasih tahu banget dengan clear gitu kelebihan kalian. Terus ini juga, nah kalau yang di sini nih clear nih, justru footernya kalian di desktop bagus banget, ukurannya pas gitu kan untuk sosmednya udah pas, terus juga polis purpose-nya juga udah pas. Oke sih aman. Oke, clear semua untuk titip rasa. Keren banget teman-teman semua. Untuk landing page-nya bagus banget. Dan kalian sudah berusaha dengan keras, kurang tidur, kurang makan. Kurang makan sih karena puasa ya mungkin ya teman-teman. Di saat kalian puasa ini, kurang tidur, kurang istirahat, kurang me time juga dengan keluarga. Itu udah keren banget. eh ini bisa dibilang closing ya dari aku. Terakhir, oh ya sebelum closing aku minta dari titip rasa ada yang mau ditanggapin dulu. Nggak ada sih Kak, mungkin Hmm. eh, apa namanya? Terima kasih aja buat teman-teman dari grup J sudah bekerja dengan baik seminggu ini. Semoga apa yang kita kerjakan nanti ke depannya akan bisa jauh lebih baik lagi daripada yang sekarang gitu aja. Terima kasih Kak Putri dan teman-teman lainnya juga yang grup I. Terima kasih sudah mau sharing sama kita sepanjang minggu. Sepertinya minggu ini terasa sangat panjang. Jadi, Kayak lama banget ya. iya, jadinya akhirnya selesai. Mau tidur dulu lah, Kak. Ya, tidur dulu ya satu ya, tidur gitu kan yang pasti. Nanti di grup project selanjutnya juga di part selanjutnya juga pastikan malam di sore Sabtu ini kalian tidur ya guys, malam itu tidur. Itu yang terpenting karena mungkin udah capek banget juga, capek banget ini. Oke, aku udah amazed banget dan juga appreciate banget kalian udah bisa menyelesaikan dengan baik untuk semua landing page dan juga decknya di aku sendiri untuk closing statement sendiri sebelum kita bubar gitu teman-teman semua. eh aku yang pertama titip buat teman-teman semua untuk menjaga pace semangatnya. Kita bukan lari 100 meter, tapi kita 100 km deh kayaknya ini. Kita maraton ya guys. Kita sekarang ini maraton sampai nanti akhir. Jadi tolong dijaga pace-nya. Dijaga pace baik itu semangatnya maupun kesehatannya. Jadi kalau memang misalnya kalian itu eh, kadang kalian ada lari misalnya begadang, latihan begadang, ada saatnya lari, ada juga saatnya kalian misalkan istirahat dulu gitu. Dalam artian ketika kalian ada waktu istirahat, kalian harus istirahat. Yang pasti istirahatnya itu juga disesuaikan juga, kelarin dulu nih, ya kan? Balik lagi, kelarin dulu. Makanya mungkin di minggu persiapan di minggu Senin Selasa itu kalian harus dikelirkan biar apa? Biar nanti di Jumat malam bisa lebih longgar waktunya gitu. Ada waktu kalian berlari, ada kalian waktunya kalian berjalan. Benar-benar diatur waktunya dan juga kesehatan kalian. Terus sekali lagi terima kasih teman-teman semua yang udah mau komit dan untuk satu tim solid gitu melakukan semua yang kalian kerjakan di minggu yang sangat panjang ini kalau kata Devina dan juga aku titip buat keluarga, pasangan, terus juga terutama anak-anak kalian dan juga mungkin teman kalian yang eh, berada di sekitar kalian, titip maaf dan juga terima kasih untuk support teman-teman semua mau menjadi karir yang lebih baik di masa depan dengan belajar di Revoyu dan belajar banyak di
grup project ini. Oke, teman semua jangan lupa ucapkan maaf dan terima kasih kepada keluarga kalian dan terutama orang-orang sekitar kalian. Oke, sekian untuk hari ini. Aku cukupkan untuk presentasi kita kali ini. Terima kasih teman-teman semua. Tetap semangat, jaga pace-nya, jaga kesehatan. Terus cari hal detail, hal kecil yang bisa bikin kalian semangat. Oke, thank you.